Nah, sekarang dengan diberikannya banyak waktu luang, banyak waktu libur, apabila tidak ada satu struktur yang memberi arah gitu kan, aktivitinya apa gitu, ya bisa jadi masalah. Karena pada akhirnya toleransi terhadap rasa bosan itu nanti menjadi kompensasi yang bisa mengarah ke hal-hal yang kurang baik. Mas, saat ini yang gampang-gampang dulu deh, Mas. Kan sekarang banyak nih, Mas, di tahun ini libur Ramadan untuk anak sekolah. Yang mungkin di zaman terakhir itu waktu di zaman Gus Dur, kalau nggak salah, ya kan. Cukup banyak liburnya, Mas. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, menurut lo apa nih dampaknya dengan banyaknya libur buat anak sekolah di bulan Ramadan di tahun ini? Waduh, libur itu harusnya kan menjadi ruang untuk refresh ya, untuk nanti siswa itu bisa kembali lagi dalam kondisi lebih fokus, lebih produktif gitu kan. Pokoknya lebih in tune lah dengan pelajaran. Nah, sekarang permasalahan waktu luang ini menjadi permasalahan tersendiri. Betul. Kan. Karena cara generasi sekarang memanage waktu luang itu berbeda. Sebetulnya di hari-hari biasa itu juga dianggap waktu luang karena banyak exit strategi kan. Nah, bisa nonton streaming, bisa main game online gitu kan. Nah, sekarang dengan diberikannya banyak waktu luang, banyak waktu libur, apabila tidak ada satu struktur yang memberi arah gitu kan, aktivitinya apa gitu, ya bisa jadi masalah. Karena pada akhirnya toleransi terhadap rasa bosan itu nanti menjadi kompensasi yang bisa mengarah ke hal-hal yang kurang baik. Dan fenomenanya nih dalam beberapa minggu di bulan Ramadan, kalau di sosial media kita bisa lihat ya gitu. Apa dampaknya, Mas, kira-kira? Lebih ke dampak ketakutan kita sebagai masyarakat, mungkin efek dari banyaknya libur ini, Mas. Nah, banyak waktu libur itu kan bisa satu menemukan aktiviti yang pas, yang sesuai gitu. Yang sesuai dengan diri saya, dengan kelompok saya, dengan peer group gitu. Atau di tempat lain malah menjadi sumber stres. Karena don't know what to do aja. Jadi kalau reaksi fight or flight, ini akhirnya dia flight aja, mencari sesuatu kompensasi aja. Nah, kerumunan itu sekarang menjadi ruang di mana anak muda mencari, ya kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Sekarang ada kerumunan-kerumunan, misalnya ada lomba lari gitu kan sekarang. Lalu juga ada kerumunan di beberapa tempat lomba tarung gitu. Tapi di tempat lain juga ada kerumunan yang nggak tahu aja mau ngapain gitu. Yang di situ nanti frustasian itu nanti bisa mengarah ke ide-ide yang kurang bagus gitu kan. Itu. Berarti memang kita butuh analisa lagi yang kalau setelah ini semua, apa ini dampak yang baik atau yang buruk ya, Mas ya? Betul, waktu luang sekarang tidak bisa diartikan sebagai solusi terhadap life balance gitu kan. Ya sudah, biar dapat life balance dikasih lebih banyak waktu luang. Ternyata tidak gitu kan. Kalau di era dulu di mana kita saling berkompetisi satu sama lain, di sekolah berkompetisi, ruang kerja berkompetisi, kerja sibuk dan sebagainya. Libur menjadi satu obat lah dari semua tengah kesibukan. Tapi sekarang di era di mana kita mudah sekali mendapatkan hiburan, lalu dikasih waktu libur lagi, malah itu menjadi sumber stres baru bisa jadi. Waktu luang menjadi sumber stres baru. Jadi pendekatannya bukan melihat waktu luang sebagai waktu untuk beristirahat lagi sekarang ya, Mas ya, atau waktu untuk life balance ya. Iya, betul. Jadi memang butuh nanti harus ada analisa ya, berarti bagaimana nanti produktivitas pelajar ini malah naik atau turun selama liburan ini ya. Betul, harus difahami betul-betul nih karakter day in a life-nya ya. Anak muda sekarang seperti apa? Kalau saya beri dia waktu luang hari libur misal dalam seminggu 4 hari, apakah dia akan tidur tepat waktu jam 9 gitu? Atau malah dia nanti menghabiskan waktunya sama sekali tidak tidur, di siang hari malah dia tidur gitu kan? Itu fenomena yang sekarang lumrah misalnya seperti itu. Mas, gue juga tadi malam baru aja baca buku Mas Faisal ya, yang Generasi Kembali ke Akar. Ada salah satu narasi di situ. Gue sekarang mau bahas soal tawuran, Mas. Ya. Nah, di situ Mas Faisal menulis kalau dulu di zaman tahun 90-an ada friksi sosial antara mungkin kaum kelas menengah di urban dan mungkin kaum bawah mungkin di suburban ya. Ada friksi sosial itu membuat tawuran. Dari situlah banyak muncul istilah jalanan dan segala macam. Nah, pertanyaannya mungkin, Mas, ada gak perubahan
tawuran pelajar dari tahun 90 sampai mungkin saat-saat ini? Ya, ini kan wacana dan pemahaman tentang tawuran ini sebetulnya spektrumnya sangat luas. Gitu. Kalau dulu mungkin beberapa poin saja yang saya bisa bahas di sini. Misalnya betul ada kesenjangan sosial. Lalu dulu ada namanya barisan siswa basis gitu kan. Jadi kalau kita naik busnya ke arah tertentu, nanti nunggunya ngetemnya di mana, ketemu abang-abang di warung, akhirnya terpapar nih. Wah, jadilah satu basis nih, basis misalnya bus ini adalah anak-anak sekolah mana. Nah, lalu identitas sekolah itu menjadi penting. Akhirnya region ini daerah gua nih, itu menjadi penting. Nah, friksi itu muncul dari situ antara identitas yang satu, wah kita lebih kuat, enggak kita lebih kuat. Atau nanti friksi nih, wah kamu masuk ke basis kita. Kira-kira sederhananya dulu seperti itu. Nah, sekarang tawuran sudah masuk ke era 4.0 nih. Lain lagi. Karena sekarang tawuran ada kemestian misalnya viralitas. Janjian bisa lewat chat app seperti WhatsApp gitu kan. Lalu nanti ada juru rekam viralnya. Di mana nanti tawuran itu dipastikan viral, lalu nanti ada kapitalisasi semua konten-konten hasil tawurannya seperti apa. Jadi tidak lagi permasalahan seperti dulu. Ini ada faktor-faktor baru yang melibatkan sosial media, bukan hanya faktor identitas, tapi juga ada adrenalin. Kita bisa lihat misalnya persenjataan tawuran sekarang itu udah menyerupai anim-anim wibu gitu kan. Jadi kita masuk ke era tawuran 4.0 yang sekarang sudah banyak pengaruh dari sosial media juga. Nah, berarti Mas kalau dari situ apakah ada pergeseran tujuan? Kalau dulu adalah untuk eksistensi kelompok atau basis, kalau sekarang lebih ke tadi untuk mungkin mengejar exposure, mengejar viralitas. Apa ada pergeseran objektif tawuran dari zaman ke zaman ini? Ada, iya. Jadi exposure betul sekali. Karena kalau dulu exposure wilayah itu kan kita bisa ingat dari graffiti ya. Lalu ada budut, borcil gitu. Mural-mural gitu kan. Kalau sekarang bisa lewat media-media sosial tersebut itu membangun reputasi tawuran. Dan tadi antara satu sekolah atau satu daerah wilayah tertentu dengan yang lain, akhirnya komunikasinya lewat media sosial juga gitu. Yang harusnya media sosial itu mendekatkan kan, membuat aktivitas yang lebih positif gitu kan, lebih membuat saling mengenal satu sama lain, malah menjadi medium-medium seperti itu. Berarti memang untuk tawuran 4.0 hari ini Mas, memang bukan lagi mempertahankan sekedar identitas berarti Mas, identitas kelompok saya atau eksistensi kelompok saya, membela nama baik kelompok saya. Ya ada unsur baru tadi, viralitas. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ada romantisme lama yang mulai dibawa lagi juga. Jadi misalnya basis-basis lama dulu dengan reputasinya akhirnya dibangun lagi gitu kan. Untuk membangun loyalitas gitu loh, kohesivitas di satu wilayah tertentu gitu kan. Karena kenapa saya mengangkat ini Mas, ya penting ya ketika kita pemerintah terutama sebagai policy maker, kalau untuk menghilangkan tawuran memang kita harus bedah benar-benar sampai ke dalam tadi ya Mas ya. Betul. Bukan sekedar ini bukan sekedar hanya pertarungan jalanan atau hanya untuk kenakalan anak remaja, tapi memang pasti kita harus tarik dari tujuan-tujuan dan sejarahnya ya Mas ya. Betul, historisnya, kulturalnya gitu kan. Lalu juga komposisi demografis di satu wilayah. Sekarang misalnya siswa di sekolah, kalau dulu kan kita terpapar dunia orang dewasa itu di basis itu, di warung-warung itu. Ada abang-abang mungkin istilah abang-abangan abang-abangan atau preman lokal gitu, akhirnya yang terpapar rokok lah atau bahasa tertentu gitu. Nah sekarang kan di sekolah bisa jadi ada satu anak yang usia 2, 3, 4 tahun lebih tua. Jadi yang kalau dulu terpapar yang orang lebih tuanya di luar sekolah, kalau ini di dalam sekolah pun sekarang sudah memungkinkan karena ada PBDB sekarang kan memungkinkan seperti itu. Mas, sekarang gue geser kembali lagi soal generasi ya. Mungkin gue mau mulai kenapa sebuah penduduk di sebuah negara, misalnya kan mulai dari Amerika Serikat, kita merujuk generasi dan sekarang pertanyaan mungkin kenapa kita harus membagi-bagi penduduk ini ke dalam generasi? Gitu, ada generasi baby boomers lah, generasi X, flower generation dan lain sebagainya. Kenapa harus dibagi-bagi? Harus dibagi karena untuk memahami
arah aspirasi dari satu cohort ini tuh atau satu unit ini itu arahnya kemana gitu. Karena setiap dalam perjalanan sejarah kan ada peristiwa-peristiwa. Nah kalau dalam kajian generasi ada namanya critical moment itu yang nanti akan mewarnai nih satu generasi. Kira-kira mereka akan memiliki archetype ya atau trauma yang seperti apa yang akan membentuk nilai-nilai yang bersama seperti apa gitu. Kalau dulu era saya tahun 98 ya era kesulitan ekonomi, reformasi gitu. Akhirnya aspirasinya jadi kompetitif kan. Agak individual gitu kan. Lalu orientasinya ekonomi, kemapanan gitu kan. Nah, ini penting untuk nanti bisa membaca juga policy bagi pemerintah itu. Ini seperti apa? Baik itu pendidikan, dunia kerja gitu kan, ekonomi gitu. Sosial politiknya bagi satu generasi seperti apa. Kalau tidak difahami ya pasti meleset kan pada akhirnya gitu kan. Berarti untuk bagaimana dari segi pemerintah membuat kebijakan yang tepat sasaran untuk setiap generasi di dalam sebuah pembagian penduduk di negara itu ya Mas ya. Betul sekali. Nah kalau kita ke Indonesia nih Mas ya, mungkin narasi-narasi soal Gen Z, Gen Millennials lah, generasi baby boomers, ya mungkin 4-5 tahun terakhir udah mulai banyak dinarasikan oleh media ya Mas ya. Nah mungkin sebagai seseorang yang memang sangat meneliti di Indonesia pembagian generasi, apakah ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan Mas dalam pembagian generasi spesifik di negara Indonesia ini Mas? Karena mungkin masih ada banyak perdebatan ya, apakah pembagian generasi itu berdasarkan tahun lahir ataukah berdasarkan pertumbuhan usia remaja. Dan mungkin kalau saya baca buku Mas Faisal juga kan, kalau kita menyebut Gen Millennials, kalau merujuk di Amerika kan di yang lahir di tahun 1980 Mas ya. Sedangkan Mas Faisal mengeluarkan sebuah tesis kalau milenial di Indonesia yang lahir tahun 88. Nah, apa nih Mas kesalahpahaman yang perlu diluruskan? Iya. Kalau di Amerika kan memang bahasan serius tentang generasi itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi bahasan tentang ini anak-anak muda yang pulang dari perang akan seperti apa. Lalu juga bahasan tentang the Great Depression ya. Ketika ada krisis ekonomi, lalu ini generasi yang mudanya nih karakternya seperti apa? Akankah mereka bisa bangkit atau tidak? Apa yang perlu difasilitasi gitu kan? Nah kalau di Indonesia bahasan generasi mungkin sebelum tahun 2015 gitu ya, lebih banyak dunia marketing aja di Indonesia tuh. Untuk kebutuhan marketing ya Mas? Marketing, klasifikasi ini, segmen pembeli ini, generasi apa gitu. Nah, baru menjadi bahasan yang mulai masuk ke ranah pengambil kebijakan ketika mau masuk pemilu 2019. Betul. Karena ternyata jumlah anak mudanya cukup besar gitu. Pada akhirnya mulai ada klasifikasi nih. Ini bagaimana kampanye yang tepat sasaran bila dibagi berdasarkan generasi gitu kan. Nah, saya rasa proses itu pada akhirnya membuat kajian terhadap generasi di Indonesia itu menjadi agak terburu-buru gitu, terburu-buru, dan pada akhirnya muncul terminologi yang akhirnya terlanjur dipakai luas oleh baik itu media maupun pengambil kebijakan, gitu. Yang itu mengambil plek-plekan lah dari konsep generasi di Amerika Serikat, akhirnya Gen Y, milenial, Gen Z, dan sekarang Gen Alpha, gitu. Tanpa melihat konteks di Indonesia seperti apa. Nah, untuk bisa melihat generasi di Indonesia kita harus membaca lagi sebetulnya kan tadi peristiwa sosial politik yang memisahkan satu unit generasi dengan unit generasi yang lain itu seperti apa. Jadi kalau dulu ada 98, itu generasi P saya sebutnya. Lalu setelah ada COVID berarti itu baru generasi baru lagi karena mereka mengalami satu krisis baru setelah COVID-19. Mas, saya mulai mungkin dari kalau di Amerika kita menyebutnya flower generation ya, atau Gen X gitu ya. Nah, kalau flower generation atau Gen X di Indonesia ini berarti secara rentang tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan apakah itu tahun lahirnya Mas? Nah, bukan tahun lahir, karena terbentuknya nilai-nilai terus worldview ya, cara melihat dunia itu kan ketika kita di usia kematangan intelektual. Usia 14 sampai 20 tahun itu terbentuknya kepribadian dan cara melihat dunia tuh. Jadi cara kita melihat generasi itu adalah di rentang usia waktu tersebut peristiwa seperti apa yang dialami.
Nah, kalau dulu follower generation di peristiwa tersebut adalah ada satu kelompok generasi usia remaja, jumlahnya lagi besar di Amerika Serikat, lagi bonus demografi. Lalu mereka terpapar kultur populer, rock and roll gitu kan, sudut pandang hidup pasifis gitu kan, anti kekerasan dan sebagainya gitu. Nah, kalau di Indonesia berarti yang apple to apple dengan follower generation adalah generasi angkatan 66. Angkatan 1966. Iya. Yang kita bisa sebut flower generation, Mas. Flower generation Indonesia. Yang ketika mereka di usia kematangan intelektual terpapar konsep-konsep aktivisme gitu kan. Gerakan ke kiri-kirian gitu kan. Lalu mereka juga mengalami satu critical moment tuh, transisi kita masuk ke era Orde Baru gitu kan. Gitu. Berarti Mas kalau dia di 66 berarti mereka kalau kita balik kalau mau dihitung mundur tahun lahir, mereka yang lahir tahun awal 50-an ada Mas, 1950-an. Iya, atau akhir 40-an. Akhir 40-an, awal 1950-an. Iya, sampai ya, kira-kira rentang segitu. Oke. Nah, lanjut kita kalau ke generasi milenial. Berarti dia yang besar saat peristiwa momen krisis 98. Krisis 98. Gitu kan. Memang krisis ekonomi di Indonesia, represi terhadap kebebasan berpendapat. Kira-kira kan antara 95 sampai puncaknya 98, 99 gitu kan. Ya itu era saya berarti kan lahirnya di tahun 83, 82 sampai 85 gitu kan. Oke, mereka yang tumbuh besarnya saat peristiwa reformasi 98 Mas. Reformasi 98. Oke. Setelah kalau mengikuti teori Mas Faisal generasi milenial atau generasi V ya Mas ya. Berarti kita masuk ke generasi neo alpha. Ya. Nah, neo alpha berarti mereka yang kematangan intelektualnya karena peristiwa COVID-19. Oke. Berarti kalau mau dihitung secara tahun kelahiran, mereka yang lahir tahun 90-an akhir Mas. 90-an akhir sampai 2000-an awal. 2000-an awal. Betul. Itu ya. Iya. Oke. Berarti kalau Mas Faisal melihat pendekatannya adalah kematangan intelektual dan peristiwa politik sejarah itu yang membagi sebuah generasi ya. Betul sekali. Oke. Nah, setelah generasi neo alpha belum ada namanya Mas. Nah, aku rasa dan ini sebetulnya jadi bahasan juga di kajian generasi. Apabila tidak ada pemisahan antar unit generasi, kita tidak bisa bilang ada generasi baru. Oke. Kemungkinan besar mereka masih memiliki aspirasi yang sama, nilai-nilai yang sama dengan generasi sebelumnya. Oke. Berarti kalau aku rekap Mas, peristiwa-peristiwa yang membagi generasi spesifik di Indonesia adalah peristiwa 66, Orde Baru, peristiwa reformasi 98 dan peristiwa COVID-19. Itu betul. Yang menjadi gap pemisahan antar generasi. Antar unit generasi. Oke. Mas, sekarang mungkin spesifik kita ke yang sering kita sebut Gen Z ini Mas ya. Mungkin Mas Faisal dalam kapasitas sebagai seorang peneliti, mengapa Gen Z ini sering kita baca di berbagai media atau berbagai konten memang generasi yang sering dilabeli atau dinarasikan sebagai generasi yang mungkin manja, generasi yang lemah, generasi yang mungkin baperan dan mungkin instan gratifikasi dan lain sebagainya. Mungkin kenapa nih Mas banyak label seperti itu? Banyak muncul stigma stereotip terhadap yang disebut Gen Z atau generasi post Covid ya kalau menurut saya adalah karena gap nilai-nilai antara mereka dengan generasi sebelumnya jauh berarti kan. Nah, kenapa jauh? Karena ya ada peristiwa Covid itu yang memperjauh jarak tersebut. Karena COVID itu mereka yang harusnya memiliki tekstur pengalaman sekolah, interaksi tadi kan, ya tawuran lah, pacaran ataupun apapun yang pengalaman di sekolah, wisudaan gitu, mereka tidak alami. Sehingga mereka mencari kompensasi baru sekarang. Yang kompensasi itu ditemukan lewat dengan kehadiran streaming online, game online, sekarang juga ada ekonomi alternatif digital itu. Mereka temukan dunia-dunia baru kompensasi tersebut. Sehingga antara generasi sebelumnya ini cara melihat ekonomi, cara melihat kerja, cara melihat komitmen dengan cara mereka melihat itu semua menjadi berbeda. Pada akhirnya ketidakcocokan ini, mismatch ini yang melahirkan tadi itu stigma. Ini berarti generasi ini begini nih gitu. Setidak tangguhkah memang sebenarnya secara realitas atau memang sebaper itu Mas?
bukan setidak tangguh, tapi memiliki definisi ketangguhan yang Berbeda. berbeda. Oke, standar dan definisi yang berbeda ya Mas ya. Betul. Inilah gapnya sekarang ya. Itu Oke. gapnya. Termasuk juga definisi kesuksesan berbeda. Oke. Definisi capaian setiap hari, misalnya bagi yang sekarang udah kerja gitu. Capaian di kantor adalah ya aku berhasil mencapai KPI hari ini tanpa dengan aku tetap menjaga kewarasan misalnya, Iya. work life balance. Iya. Itu KPI-nya mereka sukses hari ini tuh. Berbeda misalnya dengan generasi dulu, work hard, play hard gitu Iya. kan. Kerja keras, habis itu ya udah main yang keras juga aja gitu kan. Jadi sekarang definisinya menjadi sangat-sangat berbeda. Nah, gini Mas, kalau memang ada perubahan standar dalam hal definisi keberhasilan, kesuksesan dan juga definisi survival dan endurance gitu ya. Apa dampaknya untuk kita secara makro, Mas? Apakah akhirnya kekhawatirannya agregasi dari standar yang rendah ini nanti berdampak kepada Indonesia secara umum? Betul. Nah, permasalahan sekarang itu kalimat yang paling sering terlontar, pada lari kemanakah talent-talent Gen Z? Karena dianggap talent oleh generasi terdahulu kan tadi yang punya ketangguhan, komitmen, loyalitas, produktivitas itu. Susah nyari ketemunya di mana gitu kan. Nah, sedangkan Gen Z sekarang akhirnya memiliki aspirasi tentang work life balance, kebebasan, terus ekonomi alternatif dari dunia digital gitu kan. Nah, ini yang harusnya ya institusi negara bisa lewat kajian menemukan ini agar memperkecil gap antara satu sisi dengan sisi yang lain gitu. Karena kalau tidak ini akan makin besar kayak gitu. Apakah memang berarti standar dari mereka yang perlu kita push untuk naik, Mas? Standar definisi indikator yang tadi keberhasilan, ketangguhan yang perlu dinaikkan. Sebetulnya iya. Dan metode yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut ya sebetulnya di pendidikan. Di pendidikan ya. Di pendidikan. Jadi standarnya nggak rendah lagi gitu ya, Mas ya? Betul. Iya. Nah, hanya sekarang permasalahannya dunia pendidikan menurut saya terlalu banyak berkompromi juga. Akhirnya berkompromi bahwa mereka tidak mau terlalu keras terhadap generasi ini. Karena nanti mempengaruhi juga proses keberhasilan marketing sebuah institusi pendidikan. Oke. Kalau ada institusi terlalu keras nanti reputasinya wah anak-anak mudanya nggak mau sekolah di situ gitu. Wah, itu susah, itu keras gitu kan. Berarti kembali lagi kuncinya untuk menaikkan semua standar yang memang bisa dibilang belum tinggi ini ya dari pendidikan mulainya, Mas ya. Mulai dari pendidikan. Karena sekarang saya lihat semua institusi mulai berkompromi. Termasuk sampai perusahaan-perusahaan milik pemerintah kan sekarang jam kerja disesuaikan dengan Gen Z gitu. Lalu ruang kantor yang tadinya bilik-bilik lebih fokus, akhirnya dibikin coworking, lebih nyaman. Walaupun tidak terbukti juga secara science based gitu kan. Apakah produktivitasnya bakal naik nggak juga ya? Produktivitas naik atau tidak? Misalnya dibuat coworking kan harusnya interaksi lebih banyak. Apakah betul saling interaksi di situ? Belum tentu juga gitu kan. Jadi terlalu banyak, iya benar, terlalu banyak kompromi, Mas ya. Baik dari segi dunia pendidikan bahkan sampai dunia korporasi juga jadinya komprominya terlalu banyak mengakomodasi. Jadi banyak kepentingan mereka ya. Dan sekarang mulai muncul bahkan kekhawatiran karena Gen Z itu punya satu gerakan aksi yang bisa mematikan, yaitu cancel culture kan. Jadi sekarang institusi pendidikan, itu juga institusi perusahaan, industri juga takut kena cancel kan. Jadi semua akhirnya banyak berkompromi. Menarik, nanti mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang berbeda tuh Mas soal cancel culture ya. Mas, sekarang gimana meluruskan soal penggunaan istilah yang mungkin menurut saya udah juga ada salah arah ya, salah orientasi, seperti misalnya yang ini juga Mas Faisal tulis seperti follow your passion, do what you love, self reward. Bagaimana meluruskan ini supaya menjadi sebuah konsep yang benar-benar dipahaminya secara benar gitu, khususnya oleh para Gen Z ini. Nah, aspirasi passion itu kan sudah banyak sebetulnya pengkaji itu, ada Cal Newport itu kan diantaranya yang mengkaji itu juga, dan itu aspirasi yang muncul di era milenial sebetulnya. Dan kalau kita ngerunut tokoh utamanya ya ada Steve Jobs gitu waktu kan. Dia bilang follow your passion itu, follow your passion, do what you love gitu kan. Nah, itu menjadi semacam moto yang mewarnai satu unit generasi, yaitu generasi milenial gitu.
yang ada satu era tertentu di mana kita bisa melihat semua milenial kayak aspirasinya arahnya kreatif, bikin startup gitu kan, inovasi dan sebagainya. Nah, kalau untuk Gen Z ini agak berbeda gitu, karena mereka ada yang di satu sisi terpapar COVID lalu menjadi hyper realistik, ya udah kerja yang pasti aja jadi cuan gitu kan. Ada yang pada akhirnya nggak usah terlalu muluk-muluk gitu kan. Yang penting saya bisa punya waktu luang banyak gitu. Di mana nanti saya bisa punya pemasukan alternatif gitu secara digital dari situ gitu. Dan kalau tadi Thomas bertanya ini apakah perlu diluruskan? Iya betul banget perlu diluruskan gitu. Karena aspirasi itu kan muncul dari ranah kultur populer ya, Thomas. Betul. Kalau dulu kita belajar tentang kearifan tentang kerja, kearifan tentang uang, ekonomi, kesejahteraan dari keluarga kan. Betul. Kita belajar dari, kalau dulu saya bertanya ke om saya, dulu kuliah di mana, kerja apa, dan kita diwarnai oleh keluarga kita. Gitu. Dan di era terdahulu kerja nggak harus sesuai passion. Bisa pada akhirnya kita menemukan dedikasi terhadap kerja. Akhirnya jatuh cinta aja sama pekerjaan yang mungkin di awalnya kita nggak suka, tapi kita jadi suka. Atau kita menemukan bahwa ternyata kita bertalenta di sesuatu yang kita tidak sangka-sangka gitu. Bahwa ini jatuh cinta pada pandangan kedua nih. Dan kita bisa temukan dalam banyak tokoh-tokoh yang sukses gitu kan. Di mana mereka sukses pada pandangan kedua, misalnya Michael Jordan itu kan dia main basket padahal dia sukanya baseball. Benar. Jadi ini hal yang perlu untuk ada namanya enkulturasi apa namanya pewarisan kearifan lagi tentang pekerjaan dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang gitu. Nah, berarti memulainya paling konkret dari keluarga berarti, Mas? Itu menurut saya dari keluarga. Oke. Karena ketakutan saya juga adalah kesalahan dalam memaknai arti kata dari passion itu sendiri, Mas. Karena banyak yang follow your passion ya ujung-ujungnya kalau memakai bahasa Mas Faisal check in check out juga ya kan. Iya betul. Iya kan? Betul sekali. Ya kan. Jadi nggak konsisten juga gitu ya Mas. Iya. Nah, Mas bagaimana mungkin Mas Faisal mungkin menginterpretasikan sekarang sesuatu atau seseorang dianggap cool atau dianggap keren oleh anak muda dari masa ke masa. Karena mungkin ada perubahan makna istilah atau penyebutan keren, cool untuk anak muda dari masa ke masa yang mungkin berbeda dari zaman dulu dan zaman anak muda Indonesia hari ini. Iya. Saya rasa dalam rentang sejak era boomnya TikTok ya, sebelum COVID sampai sekarang, boomnya Instagram dan YouTube gitu dan content creator, it's all about to have ya, kepemilikan gitu. Wah saya punya rumah baru, ini mobil saya, wah ini gadget baru saya gitu. Ini kita masih di fase inilah. Tapi kalau kita belajar tentang humaniora, tentang manusia, kita tentu tahu bahwa manusia itu nggak bisa hanya disuguhkan ke hal-hal yang sifatnya materi aja. Tetap ada nilai-nilai, ada idealisme, ada ideologi itu yang dibutuhkan. Nah, kita mulai masuk ke persimpangan aku rasa, di mana dari to have ke to become, to be. Jadi sekarang yang jadi idola adalah orang-orang yang sudah tuntas dengan dirinya. Gitu. Nah, kita bisa lihat misalnya fenomena-fenomena sekarang ruang-ruang kolektif, toko-toko buku alternatif kan mulai ramai. Literasi gitu kan, termasuk yang Thomas jalankan juga. Di mana udah mulai nih merasa ada kegamangan dari sekedar to have aja. Ingin to be juga. Aku pengen jadi individu yang berdampak ya Mas. Berdampak. Yang tuntas juga dengan diriku, yang mengerti juga tentang zamanku gitu. Jadi ini lagi proses transisi itu, Thomas. Berarti sebenarnya Mas di sini kita ada secerca harapan lah ya. Maksudnya ketika kita bisa mendefinisikan sebuah hal atau seseorang mungkin dianggap keren, dianggap cool ketika dia memang bisa memberikan dampak pada society atau masyarakat ya Mas. Bukan sekedar mereka punya apa. Betul. Iya kan? Iya. Nah, bagaimana supaya kita anak muda, terutama anak muda yang ada di luar sana, memang akhirnya berlomba-lomba untuk menjadi istilah atau keren ini, akhirnya bisa mereka berlomba-lomba
Karena kan dampaknya baik kalau mereka semua ingin memberikan dampak. Ya tidak bisa didesain semudah itu sih. Memang butuh gerakan algoritma yang alamiah ya. Karena itu pernah terjadi kok. Pernah terjadi pada angkatan 66 gitu kan. Pernah terjadi pada angkatan pemuda-pemudi revolusi gitu. Di mana kedewasaan berpikir itu dianggap sebagai sesuatu yang keren. Itu kan dulu yang Bung Karno muda lah, Bung Hatta muda. Jadi didengarkan karena sedemikian dewasanya cara berpikirnya gitu. Nah, aku rasa era ini tuh moga-moga ya tidak jauh lagi karena kita lagi menghadapi begitu banyak tantangan sosial, ekonomi, politik saat ini gitu kan. Lalu dari kultur populer anak muda semua tentang to have dan to have gitu. Pasti ada kerinduan tentang sosok yang memiliki kedewasaan berpikir itu. Dan kita lagi menuju ke arah sana, Mas. Dan saya yakin ya. Nah, nyambung dari situ, Mas. Kalau menyebut kata pemuda, anak muda, sebagaimana juga mungkin Mas Faisal meneliti kan, sepertinya ada perubahan regresi makna ya, Mas ya, dari zaman ke zaman gitu ya. Kalau saya menyebut di tahun 90-an ya mungkin istilahnya ABG ya kan. Kalau sekarang mungkin dianggapnya zaman now atau bocil gitu kan. Padahal sebenarnya kan kalau menyebut terminologi kata anak muda, pemuda, pemudi kayaknya dulu kan kayaknya kesannya sakral sekali dan punya pemaknaan yang dalam. Nah, kenapa narasi saat ini anak muda jadi mengalami penurunan makna atau regresi ini, Mas? Atau mungkin lu bisa bahas dari zaman dulu kita kalau nyebut kata anak muda itu apa sih makna terdalamnya? Iya, sebetulnya kalau zaman dulu memang istilah pemuda sangat spesifik kan. Pemuda adalah mereka yang idealis, yang filantropis gitu kan, progresif kan. Gitu. Jadi di luar itu disebutnya anak muda yang dewasa secara biologis. Atau dia udah melewati pubertas gitu. Wah itu anak muda tuh. Tapi kalau ngelihat Tan Malaka lagi jalan, wah itu pemuda gitu kan. Berarti ada perbedaannya dulu masih antara pemuda dan anak muda. Iya ada perbedaan. Di era-era itu ada perbedaan. Nah karena kita sempat memasuki beberapa pergejolakan politik gitu. Pada akhirnya istilah pemuda dianggapnya tabu. Gitu. Dianggapnya tabu. Di era Orde Baru istilah yang dibolehkan diizinkan itu adalah ya anak muda aja. Makanya ada istilah-istilah remaja itu menjadi lebih populer ya, misalnya planet remaja, majalah remaja. Nah remaja kan lebih konotasinya ke usia biologis ketimbang tadi usia kedewasaan pemikiran. Kalau tadi pemuda kan kedewasaan pemikiran. Lalu masuk ke era boom ekonomi Indonesia dengan manufaktur dan sebagainya, istilah ABG, anak baru gede. Jadi anak sekolah yang suka nongkrong di mall pakai seragam gitu kan. Itu mengalami regresi. Bahwa pada akhirnya sampai posisinya di sekarang anak zaman now misalnya seperti saat ini, bahwa anak muda nggak bisa melakukan perubahan zaman. Beda dengan dulu pemuda gitu. Nah ini nih yang PR-nya kita harus mengembalikan posisi pemuda ke seperti dulu, tapi harus memiliki harus sudah tuntas dulu, udah menjadi tubi, udah dewasa, sudah tuntas dengan dirinya dan memiliki kedewasaan berpikir. Gitu. Berarti memang regresi makna ini memang sangat memang by design sebenarnya juga ya Mas ya? Oh saya yakin iya. By design supaya mengurangi jiwa revolusi anak muda sebenarnya di Indonesia. Betul, karena bangsa Indonesia kan lahir dari anak-anak muda, pemuda-pemudi itu tersebut gitu kan. Dengan pemikirannya, dengan aktivismenya, dengan imajinasinya mereka gitu. Nah, kita bayangkan kalau sekarang kita jumlah anak mudanya banyak nih. Tapi kualitasnya seperti itu, sekian persen saja. Oh, pasti kan udah begitu banyak dampak yang bisa terjadi di masyarakat. Iya. Nah, Mas, kalau balik soal pembagian generasi ya, saya juga mungkin sering melihat di masyarakat ada semacam glorifikasi. Dan glorifikasi ini maksudnya gini, Mas. Ketika Gen X atau Flower Generation di Indonesia ya, menyebut generasi mereka adalah generasi mungkin yang paling tangguh, paling konsisten dan komitmen. Generasi milenial, generasi yang paling kreatif dan inovatif gitu ya. Generasi Alpha adalah generasi yang paling cerdas. Nah, apakah memang glorifikasi ini sengaja dinarasikan oleh media atau sebenarnya apa sih dampaknya glorifikasi masing-masing generasi kalau yang membuat
melabeli generasi saya yang paling hebat gitu. Ada semacam rule of thumb ya yang mengatakan bahwa zaman yang sulit menciptakan generasi yang kuat gitu. Zaman yang nyaman menciptakan generasi yang lemah gitu kan. Nah, generasi terdahulu mengklaim tentunya bahwa zamannya lebih sulit sehingga mereka jadi sosok generasi dengan karakter lebih kuat. Memang kita tengah menghadapi satu zaman nih, era sekarang nih Thomas nih. Dimana ini nyaman banget sih Thomas. Apa aja kita kan tinggal klik makanan sampai ke rumah gitu. Informasi apa aja kita bisa dapat. Sekarang ada AI, apa aja bisa tanya gitu. Jadi kondisi nyaman ini gitu yang membuat generasi yang dulu hidup di era sulit itu memandang generasi sekarang ya, Kak, ada apa sama kamu itu gitu. Kamu harusnya bisa menciptakan lebih banyak dampak, inovasi, produktivitas dengan semua kenyamanan itu gitu. Apa yang kamu lakukan gitu kan? Berarti kalau generasi alfa dan nanti ke generasi selanjutnya pasti juga ada glorifikasi kan dari mereka juga. Bisa juga kan Mas? Bisa juga. Nah, kalau berdasarkan penelitian Mas ya, kalau yang saya baca kan pergantian gap generasi kalau ya pasti kan critical moment atau peristiwa penting ya Mas. Tapi kalau kita ngitung secara tahun kan 20 sampai 30 tahun ya Mas. Kira-kira gitu ya. Nah, ke depan analisa Mas Faisal aja, apakah pergantian rentang waktu antar generasi ini akan lebih cepat di bawah 20 tahun? Tergantung krisisnya. Kita lihat geopolitik dunia saat ini. Kita lihat kecenderungan ekonomi dunia juga saat ini. Dan perkembangan terutama yang saya sedang perhatikan adalah AI. Ya, karena sejauh mana AI ini nanti akan menjadi bagian dari keseharian kehidupan anak muda. Gitu. Jadi ada kemungkinan kalau AI ini semakin cepat terpenetrasi kepada masyarakat atau umat manusia, mungkin saja pergantian generasi akan lebih cepat, Mas. Bisa, karena itu akan mengubah cara berpikir. Nah, berikutnya Mas, kalau misalnya kita ngelihat anak muda Indonesia hari ini Mas ya, kita nyebutnya Gen Z lah. Apakah ada perbedaan value, psikografi, psikologi dan juga behavior dengan Gen Z di luar sana Mas? Paling misalnya rujukannya mungkin ke Amerika atau Eropa. Mungkin kalau saya bandingin sama Eropa ya Thomas. Karena di Eropa itu yang saya perhatikan mereka memperlambat laju digital bagi anak muda. Misalnya smartphone di sekolah nggak boleh usia tertentu gitu kan. AI restriksi di industri maupun di dunia pendidikan sampai level tertentu. Gitu. Nah yang membedakan di Indonesia itu semuanya bebas ya. Pada akhirnya agak ya bukan agak ya, memang mendisrupsi pendidikan maupun dunia ekonomi di Indonesia. Jadi kalau ditanya ke satu anak muda dengan anak muda lain, sekarang cita-citanya apa bisa jauh berbeda. Atau bahkan apabila ayahnya misalnya guru gitu ditanya apa kamu mau jadi guru, nggak mau. Yang ini petani nggak mau gitu. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Karena memang semua akses dan terhadap teknologi itu semua dibuka seluas-luasnya. Nah berarti mungkin Mas seberapa perlu dan mendesakkah pembatasan akses atau limitasi terhadap akses ini terhadap teknologi AI di Indonesia? Iya perlu segera kalau menurut saya. Perlu segera agar kita bisa tahu sebetulnya dan bisa mendefine corak berpikir anak muda Indonesia itu harusnya seperti apa. Iya, gitu. Betul. Dan yang paling penting bagi saya adalah bagaimana anak muda Indonesia itu bisa mengenal bangsanya sendiri, gitu kan. Kalau mereka berorientasi pada hal-hal yang sifatnya tadi hiburan, hal-hal eksternal, lalu di usia misalnya 18 tahun sudah berpikir 1M pertama, bayangin kan Thomas, itu kan ada hashtagnya sekarang. Mana mereka sempat untuk akhirnya mereka fokus belajar buku pelajaran gitu. Mana mereka sempat fokus untuk bisa mengenal wilayah di tempat tinggal mereka, kampung halaman mereka. Fokusnya di 1M-nya aja itu kan ya. Nah karena kita diskusi ini berjudul Ruang Gagasan ya Mas ya. Kita mulai dari mana Mas gagasan yang Mas Faisal tawarkan? Untuk membatasi, melimitasi, dan akhirnya harapannya ada perubahan pola pikir kan tadi. Kita mulai dari mana? Cara-cara yang paling efektif tentunya kalau kita berharap institusi negara ya di dunia pendidikan. Harus ada sikap. Sikap tentang kehadiran smartphone, kehadiran internet, kehadiran sosial media di sekolah. Sikapnya seperti apa gitu kan. Lalu yang kedua ya di luar itu di rumah tentunya.
keluarga ya, Mas, ya? Keluarga, ada literasi gitu. Ada literasi tentang bagaimana mendidik anak gitu di rumah. Seberapa jauh anak dapat berinteraksi, dapat bisa mengakses, dapat bermain lah dunia internet dan sosial media itu. Karena di beberapa negara sekarang mulai melakukan limitasi, banyak indikasi positif. Daya ingat lebih bagus, fokus lebih tinggi, lebih memperhatikan guru gitu kan. Jangan sampai kita malah terlambat ya, Mas ya. Terlambat dan akhirnya udah susah untuk diperbaiki. Udah susah, udah susah ya. Iya, karena itu kan kaitannya dengan level dopamin, dengan attention span. Sekarang ada kajiannya sendiri. Kalau attention span-nya sudah rusak, mengembalikannya lagi itu lebih berat. Ya. Mas, ngomongin kita anak muda, pasti nggak lepas juga dari narasi bonus demografi ya. Bonus demografi yang sekarang terus dikumandangkan oleh juga para media dan juga para policy maker ya. Apa tantangan Mas bonus demografi di Indonesia ini sekarang? Sebetulnya bonus demografi adalah tantangan itu sendiri kalau menurut saya. Karena baik itu dari tokoh politik seperti Jack Goldstone atau ada juga ucapan Anthony Giddens itu melihat bonus demografi itu tempat terjadi turbulensi masyarakat paling besar itu bonus demografi. Ketika jumlah anak muda melampaui demografi yang lain. Kalau tidak bisa diantisipasi dengan baik, diarahkan gitu kan, atau diberikan fasilitas, struktur bagi mereka, ini akan jadi satu presiden buruk bagi kehidupan masyarakat karena akan terjadi begitu banyak gejolak. Gitu. Realnya apa Mas? Mungkin ketakutan analisa, mungkin paling tidak yang terjadi di luar. Di luar revolusi. Gitu. Karena ada kajian yang menemukan bahwa ternyata bonus demografi ada kaitannya dengan revolusi sebuah bangsa. Itu yang terjadi di Arab Spring itu di Timur Tengah. 2011 ya, kalau dilihat itu demografi itu lagi bonus demografi. Berarti kalau di Indonesia kalau tidak diakomodasi dengan baik akan terjadi friksi yang besar, Mas. Oh, sangat besar, iya. Karena kan kemarahan terhadap generasi sebelumnya. Nah, yang harus diantisipasi paling awal ya tentunya adalah dunia kerja. Gitu. Apakah generasi sebelumnya itu cukup memiliki kapasitas untuk memberikan ruang bagi generasi sekarang untuk mereka memiliki pekerjaan sesuai dengan kapasitas mereka. Gitu. Mas, kalau secara hitung-hitungan angka, kita akan mencapai titik kulminasi bonus demografi ini tahun 2050 ya? Ada banyak data yang bisa dilihat. Bahkan kalau saya kemarin dapat mendengar juga, sebetulnya udah agak landai ini. Oh, justru agak landai? Ya udah agak lewat sebetulnya. Jadi kemarin kejadiannya kalau tidak salah itu pas 2019 itu. Udah mulai agak landai gitu. Tapi apapun itu, apakah ini nanti bisa stretch sampai kapanpun, tergantung pada bagaimana kita menyikapi jumlah potensi anak muda dengan usia produktif ini seperti apa gitu. Yang menurut saya paling penting adalah mereka harus mengenal akar bangsa, wilayah dan kekayaan alamnya itu seperti apa. Kalau mereka tidak mengenal, mereka yang dekat mereka tidak bisa melihat itu sebagai potensi gitu. Salah satu tesis yang saya baca juga dari Mas Faisal adalah di tahun 2050 dunia sedang menua. Betul. Karena populasi orang tua lebih banyak dari produktif. Betul. Tetapi tidak di Indonesia kan Mas ya. Justru kalau kita populasi yang produktif tetap lebih banyak. Betul. Kalau prediksi Mas Faisal salah satunya juga di Eropa Tengah. Asia Tengah ya. Betul. Arab Saudi, Yaman gitu ya, Kuwait. Nah, di mana nih Indonesia bisa mengambil peran ketika dunia menua, Eropa menua, Amerika menua, justru kita masih remaja. Iya. Ya harusnya kita bisa menggali semua potensi-potensi alam dan potensi manusia yang ada di Indonesia dulu. Saya sih fokusnya tetap ke dalam negeri dulu ya. Kalau anak mudanya banyak, bisa ditempatkan dengan tepat dan mereka mengenal wilayahnya, Indonesia akan jadi bangsa besar. Tapi kalau ini tidak bisa diarahkan dengan baik, bisa jadi malah jumlah anak muda yang besar ini nanti dipakai oleh negara lain dengan harga murah. Nah, itu yang jadi kabar buruk bagi Indonesia. Salah satu hal yang mungkin juga menarik ya Mas ya, pernyataan mungkin Mas Faisal juga bahwa kalau kita ngomongin teknologi, kan sekarang banyak yang bilang kita semua ini berubah secara pemikiran, value, perilaku karena teknologi digitalisasi. Nah, Mas Faisal mungkin mencoba mengcounter itu
di buku Mas Faisal bilang bahwa teknologi tidak pernah mengubah pemikiran perilaku kita, tapi respon kita terhadap teknologi lah yang mengubah. Ya. Nah, bagaimana Mas Faisal meluruskan dan menjelaskan ini? Nah, itu sebetulnya saya mengutip perkataan Alvin Toffler ya, ya ketika dia berusaha melihat, memprediksi masa depan, dan dia mengatakan bahwa faktor teknologi itu tidak sedemikian kuat, tergantung cara merespon. Contoh pernah terjadi di awal tahun 2000 dulu ada ketakutan Y2K, terus ada fenomena boom.com, nggak kejadian kan? Karena manusia merespon dengan cara berbeda gitu kan. Nah kalau sekarang kan ada AI, gitu. Narasinya seperti itu. Tergantung nih manusianya meresponnya gimana. Apakah akan menjadikan AI sebagai destinasi kesempurnaan dan kebahagiaan hidupnya? Oh ya udah nanti semua akan lari ke AI. Tapi kalau tidak, ya tentunya nggak akan sedemikian dianggap krusial AI itu dalam kehidupan manusia. Tinggal kita pokoknya dalam merespon ya Mas ya? Iya, berarti tinggal bagaimana Indonesia, terutama anak mudanya, menyikapi AI, menyikapi teknologi. Gitu. Kita sebagai negara maritim, kepulauan dengan kekayaan alam yang luar biasa, gimana kita merespon teknologi? Gitu. Itu yang bakal ngubah. Itu yang bakal mengubah. Bukan teknologinya Mas ya? Bukan teknologinya. Okay. Mas, nyambung dari situ mungkin kita sedikit bergeser ke AI ya, karena tadi disebut. Apa prediksi Mas Faisal ke depan? Ini prediksi aja ya sebagai seorang peneliti terhadap AI dan singularity ke kehidupan umat manusia di masa depan. Kalau saya membaca Ray Kurzweil gitu kan, singularity is near gitu. Dia melihat bahwa nanti ke depan percepatan teknologi semuanya akan inovasi, akan lebih cepat dan lebih mudah. Manusia usia lebih panjang gitu kan, lebih pintar gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah lebih bahagia atau tidak gitu kan? Ya. Apa ancamannya Mas? Ancamannya adalah banyak hal sebetulnya. Sekarang misalnya ada kajian apakah AI nanti akan bisa menggantikan kehadiran agama dan Tuhan. Karena beberapa atribut sifat Tuhan itu sekarang udah mulai diatributkan ke AI. Ada anak-anak muda yang sekarang berdoanya ke AI, curhat ke AI, terus komplain tentang orang tuanya ke AI, gitu. Nanya tentang tafsir kitab-kitab suci ke AI juga. Gitu. Berarti keancamannya adalah semua hidup kita untuk di AI gitu Mas. Ya, mencari semua solusi jawaban hidup ada di AI. Okay. Yang sebelumnya jawaban hidup mungkin bisa bertanya ke orang bijak, tokoh agama, kitab suci gitu kan. Menurut saya yang paling penting adalah makanya sekarang saya banyak juga mengkaji dan membuat konten tentang eksistensialisme adalah apakah manusia masih bertanya kepada dirinya sendiri gitu kan. Tentang arti hidup, tentang makna, tentang kebebasan gitu. Karena kehadiran AI nanti akan sedemikian kuat sehingga dia jadi tidak bertanya lagi ke dirinya sendiri. Nah itu nanti menjadi krisis besar bagi generasi muda apabila dia tidak bertanya ke dirinya sendiri. Mas, pertanyaan terakhir Mas, apa imaji Mas Faisal ke anak muda Indonesia 10 sampai mungkin 20 tahun mendatang? Imaji saya mereka terus memiliki visi dan bayangan yang sangat indah dan positif terhadap Indonesia gitu. Bayangan yang mereka olah dari interaksi mereka dengan Indonesia gitu. Bukan sekedar interaksi dengan internet, dengan TikTok gitu. Memang mereka telusur, mereka merasakan, mereka mengenal masyarakat Indonesia dan alamnya seperti apa. Dan saya yakin Indonesia adalah bangsa besar sebagaimana visi para pemuda-pemudi revolusi. Dan besar itu akan terwujud di era tak lama lagi ya, di era anak-anak muda sekarang. Nah, dan mungkin Mas Faisal masih optimis terhadap Indonesia Emas 2045? Indonesia Emas tidak mungkin seperti yang dinarasikan oleh institusi ya, tapi seperti yang divisikan oleh para founding fathers. Coba Mas bisa sederhanakan nggak apa yang divisikan oleh para founding fathers? Yang divisikan founding fathers adalah Indonesia menjadi satu emporium yang berpengaruh di dunia. Baik itu dari sisi nilai-nilai, values Pancasilanya, maupun juga bagaimana bisa hidup harmonis masyarakat dengan alamnya. Itu imajinya Mas ya? Itu imajinya. Ya we'll see ya, kita lihat masih sekitar mungkin
2025, 20 tahun lagi dari sekarang. Iya, Ya kan? Mas Faisal, thank you banget Terima udah mau kasih, ngobrol-ngobrol Mas ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini tadi banyak membukakan gagasan kita dan mungkin juga sukses terus buat Mas Faisal dan Yacht Lab ya. Sama-sama Siap. Thomas. Thank you, Mas. Terima kasih. Thank you Mas.